Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint sistem keamanan jaringan yang beranggotakan Rafael Zaki, Adam Darmawan, Noval Ijlal Cahyadi, Noviantoro, Raditya Primanugraha, dan Wahyu Hidayat. Keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah suatu cara atau sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah suatu software yang mampu melindungi jaringan dari ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Tujuan membuat keamanan jaringan adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan baik berupa bentuk ancaman fisik maupun logik. Aspek utama keamanan jaringan. 1. Confidentiality adalah kerahasiaan. Kerahasiaan dalam hal ini adalah informasi yang dimiliki pada sistem atau database kita tidak dapat diakses atau dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan. Jadi di sini adalah hanya admin yang dapat mengakses data-data atau data rahasia yang ada di komputer kita. 2. Integrity. Integrity adalah bahwa data tidak diubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak sehingga konsistensi, akurasi, validitas data tersebut masih terjaga. Jadi data yang ada di komputer kita itu tidak dapat diubah oleh orang lain yang mau sengaja merubah. Jadi data tersebut konsistensinya masih terjaga. 3. Availability adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user application system. Jadi di sini adalah availability memastikan kayak sumber daya apa-apa tuh udah siap kita pakai yang ada di user komputer kita. 2. Non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Jadi di sini adalah jaga kayak seseorang itu nggak bisa nyangkal transaksi yang akan kita lakukan. 5. Authentication adalah suatu langkah yang menentukan atau menginformasi bahwa seseorang atau suatu adalah otentik atau asli. Jadi kayak suatu cara kayak mengkonfirmasi untuk orang ini asli pemilik komputer tersebut atau tidak. 6. Access control adalah sebuah metode yang mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh node-node yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik hak asas. Jadi kayak kita kontrol semua jaringan, semua akses yang ada di komputer kita. 7. Accountability adalah pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi. Jadi orang-orang yang sengaja iseng untuk memasuki beberapa file yang tidak kita izinkan akan muncul peringatan pembatasan akses. Ancaman keamanan jaringan. 1. Interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapat hak akses atau informasi. Jadi seorang hacker jadi udah masuk ke sistem kita, udah dapat hak akses dan informasi yang ada di PC kita. B. Interruption, yaitu penyerang yang telah dapat menguasai sistem tapi tidak keseluruhan karena admin yang asli masih bisa login. Jadi di sini si hacker ini udah bisa menguasai sistem kita, tapi dia nggak keseluruhan gitu. Jadi admin pemilik PC aslinya masih bisa login pakai akun tersebut. C. Fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Jadi entah dia nyisipin entah virus kah ke sistem kita, jadi itu yang bikin PC kita jadi kena virus. D. Modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Jadi ini di modifikasi itu jadi sang hacker tuh udah ngerusak benar-benar sistem kita dan udah dirusak terus dia ubah lagi secara keseluruhan. Jadi itu kayak udah rusak total. Jenis keamanan jaringan. 1. Keamanan fisik. Wiretapping merupakan jenis physical security yang berhubungan dengan akses ke kabel atau ke komputer yang digunakan. Jadi merupakan jenis yang berhubungan dengan akses kabel komputer yang digunakan. Ada proses wiretapping, penyadapan melakukan proses pengambilan data yang ditransmisikan pada saluran kabel komunikasi. B. Denial of service, biasanya membanjiri jaringan tersebut dengan pesan-pesan yang
sangat banyak jumlahnya. Biasanya membanjiri jaringan tersebut dengan persenjataan yang sangat banyak jumlahnya. Secara sederhana, Linux pun memanfaatkan celah lubang keamanan pada protokol TCP atau IP yang dikenal dengan sign flood, yaitu sistem target yang dituju akan banjir oleh permintaan yang sangat banyak jumlahnya. 2. Keamanan data dan media merupakan jenis keamanan yang berhubungan dengan kelemahan dari software yang digunakan untuk memproses dan mengolah data. Keamanan data dan media merupakan jenis keamanan yang berhubungan dengan kelemahan dari software yang digunakan untuk memproses data. Kejahatan ini dilakukan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab dengan memasang backdoor atau menyebar virus atau trojan. 3. Keamanan dari pihak luar. Sebutkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang menggunakan jaringan tersebut. Ini merupakan salah satu tindakan yang diambil baik oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem menjadi targetnya. 4. Keamanan jaringan. Biasanya memanfaatkan celah atau port yang terbuka dan lain-lain, dan pengamanan jaringan adalah dan menggunakan file ataupun proxy yang digunakan untuk memfilter user yang akan menggunakan jaringan. 5. Keamanan otorasi akses. Otorasi akses adalah penggunaan password atau kata sandi jika kita ingin mengakses sesuatu di jaringan. Otorasi akses hal ini dimaksudkan untuk memastikan hanya user tertentu saja yang diperbolehkan untuk mengakses jaringan. 6. Keamanan proteksi virus. Virus adalah sebuah metode penyerangan sistem komputer dengan menggunakan jaringan. Sebuah program yang dapat membuat sistem kacau dan mengalami kerusakan. Virus sendiri bisa diatasi dengan menginstal antivirus pada komputer dan selalu update database-nya yang terbaru agar virus kekinian dapat terdeteksi oleh antivirusnya. 7. Keamanan dalam operasi. Keamanan dalam operasi merupakan jenis keamanan jaringan yang berhubungan dengan prosedur untuk mengatur dan mengelola sistem. Oleh karena itu, harus dibentuk SOP atau standar operasional prosedur. Udah. ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.